Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, di pertemuan hari ini di bab 2 ya, Bapak akan menjelaskan tentang teks deskripsi kampung adat Sunda. Nah, baik, jadi pembahasan di sini adalah mengenai seputar teks ya, teks deskripsi yang menceritakan tentang seperti apa sih budaya atau adat Sunda. Nah, baik. Pengertian teks deskripsi sendiri adalah dalam bahasa Sunda di sini teks deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal. Jadi karangan yang menggambarkan ya satu hal. Itu teks deskripsi ya. Nah, adapun teks deskripsi ya di bahasa Sunda ini tentang kampung adat ya, tentang kampung adat Sunda namanya Kampung Naga. Ya. Nah, Kampung Naga ini ya, Bapak akan terangkan dulu ya. Jadi sebuah perkampungan ya yang berada di Tasikmalaya ya. Oke. Jadi Kampung Naga nyaeta hiji kampung tradisional anu aya di Kampung Neglasari Kecamatan Salawu. Nah, ini letak alamatnya ya. Oke, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Kulon. Ngaranna Naga sorangan rada aneh. Jadi ngaran Kampung Naga ini bukan gambar naga begitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya, karangan Kampung Naga ini rada aneh sabab sakuma urang terang naga mangrupa ciri kabudayaan Cina. Sementara di ieu desa tiasa nyarios jauh tina pangaruh eta. Henteu aya ornamen atanami malah gambar sato naga di Kampung Naga. Aya nu nyebatkeun nami naga asalna tina Nagawir. Bahasa Sunda anu hartosna janten gawir. Ieu kusabab kampung di Lamping Susukan Ciwulan. Nah, di teks deskripsi ini ya di paragraf pertama ya ini menceritakan tentang letak ya, alamat, terus asal muasal nama naga ya, Kampung Naga ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Kampung Naga itu bukan lambang naga yang berasal dari Cina ya, atau kebudayaan Cina ya. Mangrupa asalna tina bahasa Nagawir ya, yang artinya janten gawir. Gawir itu seperti letak tempat ya yang banyak curam-curamnya, apa ya bahasa ininya ya, curam ya, yang dekat sawah-sawah begitulah, dekat sawah. Sawah yang kayak bukit-bukit lah, seperti itu. Itu Nagawir itu ya. Baik, di paragraf kedua di sini ngeunaan asal usulna desa nyarios asalna tina tokoh Sempadalem eyang sampurarna anjeunna oge murid ti Sunan Gunung Jati anu ditugaskeun nyebarkeun Islam ka kulonna. Jadi di Kampung Naga ini ada sejarahnya juga ya. Zaman dulunya di bab 2 ini diceritakan bahwa ada tokoh namanya Sembah Dalem Eyang Singapurarna ya. Beliau adalah murid dari Sunan Gunung Jati yang ditugaskan menyebarkan Islam ke Kulon ya, Kakulon itu ke barat. Dina perjalanan anjeunna liren di desa Neglasari. Dalam perjalanan beliau beliau istirahat di Kampung Neglasari. Ya, ayeuna mangrupakeun bagian dari Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kalau sekarang sih udah bagian dari Kecamatan Salawu ya, Tasikmalaya. Nah, jadi letaknya di Kampung Naga itu di situ, ya di Kampung Neglasari itu. Di kampung eta anjeunna sareng murid-muridna teras muka tempat anu ayana Kampung Naga. Nah, terus beliau ya Sembah Dalem Eyang Singaparna ini dan murid-muridnya itu mendirikan ya tempat ya, mendirikan tempat ya, terus di situ tempat tersebut dibangunlah sama murid-muridnya dan sekarang menjadi sebuah perkampungan dan dinamakan dengan Kampung Naga. Yang dulunya sebenarnya sih kampung tersebut leuweung. Leuweung itu artinya kayak hutan rimba lah. Nah,
dibenahi sama beliau dan dibikin sebuah perkampungan dan dinamakanlah Kampung Naga. Nah, itu adalah sejarahnya ya. Nah, terus kiwari populasi Kampung Naga kurang lebih aya karena 300 langkung. Selanjutnya di bab ketiga, di paragraf ketiga ini dijelaskan bahwa penduduk sekarang yang ada di Kampung Naga itu sekitar 300 ya, 300 kurang lebih 300 orang ya penduduk yang ada di sana. Ya. Itu di Kampung Naga. Oke, di paragraf terakhir, salaku masyarakat agar ada mata pencaharian seperti lolobana warga Kampung Naga aya patani. Nah, di sini dijelaskan bahwa di Kampung Naga mata pencaharian orang atau pekerjaan orang di sana itu adalah petani. Nah, jadi itu ya seputar Kampung Naga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi Bapak pernah ke Kampung Naga ya. Ternyata di sana itu masih menggunakan alat-alat atau pakaian-pakaian tradisional. Jadi di Kampung Naga tersebut itu mereka anti dengan menggunakan tradisi-tradisi modern. Nah, Bapak pernah melihat ya ada apa masyarakat gosok gigi itu tidak menggunakan apa seperti kita Pepsodent ya, pasta gigi. Mereka itu menggunakan apa serut apa tuh pohon jambi ya kalau bahasa Sundanya itu ya. Kalau bahasa Indonesia kayak serut kelapa gitu. Terus pakai ini apa kayak arang begitu. Nah, ditumbuk-tumbuk terus mereka digosok-gosokkan ke gigi. Nah, jadi tradisi di sana itu memang menghormati budaya leluhur gitu. Jadi masih sangat tradisional. Nah, jadi itu seputar Kampung Naga ya yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin penjelasan untuk teks deskripsi Kampung Adat Sunda sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian tinggal kirim email ke Bapak. Oke, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih ya. Nah, ini ada, oh iya, ini gambarnya ya, gambar Kampung Naga. Bapak lupa. Nah ini seperti ini gambarnya. Ya. Nah, itu sangat apa ya, sangat tradisional sekali dan memang pemandangannya indah ya di sini. Oke. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak seputar teks deskripsi ya, Kampung Adat Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.